Halo semuanya, pada video kali ini akan membahas materi peluang. Untuk lebih lanjut, simak video berikut ini ya. Pada materi peluang ini, submateri yang akan kita pelajari adalah yang pertama ada peluang teoritik, yang kedua ada peluang empirik, yang ketiga ada frekuensi harapan, dan yang terakhir adalah kejadian majmuk. Nah, untuk yang pertama, peluang teoritik atau dikenal juga dengan peluang klasik atau dalam beberapa bahasa juga disebut peluang saja, yaitu perbandingan munculnya semua kejadian tertentu terhadap semua kejadian yang mungkin terjadi atau biasa disebut jumlah ruang sampel. Nah, dalam suatu eksperimen terdapat beberapa istilah. Yang pertama, himpunan semua hasil disebut ruang sampel atau biasanya disimbolkan dengan huruf S besar. Lalu ada titik sampel. Titik sampel adalah setiap hasil tunggal yang mungkin pada ruang sampel. Dan yang terakhir adalah kejadian. Kejadian adalah bagian dari ruang sampel atau biasa disimbolkan dengan S besar. Nah, untuk peluang teoritik kejadian A atau ditulis dengan PA dirumuskan dengan PA sama dengan NA per NS, di mana NA adalah banyaknya anggota A dan NS menyatakan banyaknya anggota ruang sampel. Selanjutnya, contoh soal. Pada pelemparan sebuah koin, ruang sampelnya adalah angka, ditulis A, dan gambar kita simbolkan dengan G. Peluang munculnya angka pada pelemparan tersebut adalah, untuk penyelesaiannya, kita tulis ruang sampel atau disimbolkan dengan S sama dengan A dan G, di mana A adalah angka dan G adalah gambar. Maka banyaknya ruang sampel atau NS sama dengan 2. Lalu kita misalkan A adalah kejadian munculnya angka pada pelemparan sebuah koin, yaitu hanya terdapat 1. Maka kita tulis NA sama dengan 1. Lalu untuk peluang munculnya angka pada pelemparan sebuah koin, kita menggunakan rumus pada materi sebelumnya, yaitu rumus untuk mencari nilai peluang munculnya angka pada pelemparan sebuah koin adalah NA atau kejadian muncul angka yaitu 1, dan NS adalah banyaknya ruang sampel yaitu 2. Jadi peluang munculnya angka pada pelemparan sebuah koin adalah 1/2. Selanjutnya ada peluang empirik. Peluang empirik atau biasa disebut frekuensi relatif yaitu nilai rasio A terhadap B. Secara umum, jika NA adalah banyak kali muncul kejadian A dalam M kali percobaan, maka peluang empirik terjadinya kejadian A pada M percobaan dirumuskan dengan FA sama dengan NA per M. Kita langsung saja untuk contoh soalnya, yaitu dari pelemparan 30 kali sebuah dadu bermata 6, muncul mata dadu 1 sebanyak 3 kali. Peluang empirik muncul mata dadu 1 pada percobaan tersebut. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan A adalah banyaknya kejadian muncul mata dadu 1 adalah 3 kali. Kita tulis NA sama dengan 3. Untuk banyaknya percobaan yang dilakukan atau kita tulis M adalah 30 kali. M sama dengan 30. Lalu kita cari peluang empirik muncul mata dadu 1 pada percobaan pelemparan 30 kali sebuah dadu bermata 6 adalah pada rumus sebelumnya FA sama dengan NA atau banyak kejadian muncul mata dadu 1 adalah 3 kali. Lalu banyak percobaan yang dilakukan atau M yaitu 30. Jadi peluang empirik muncul mata dadu 1 pada percobaan tersebut adalah 3/30. Lalu selanjutnya ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Atau kita tuliskan N, biasanya dilambangkan dengan FH. Secara matematis ditulis FH sama dengan peluang kejadian A dikali N. Untuk contoh soalnya, sekeping uang logam dilemparkan sebanyak 20 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya sisi gambar. Penyelesaiannya,
Misalkan A adalah himpunan kejadian munculnya sisi gambar, sehingga peluang kejadian A adalah 1, di mana 1 adalah banyaknya titik sampel, yaitu munculnya sisi gambar adalah 1, lalu banyaknya ruang sampel adalah 2, yaitu angka dan gambar. Maka peluang kejadian A yaitu 1/2. Lalu selanjutnya banyaknya pelemparan kita ketahui adalah 20 kali, atau N sama dengan 20 kali. Lalu kita cari FH atau frekuensi harapan munculnya sisi gambar menggunakan rumus FH sama dengan peluang terjadinya A, yaitu 1/2 dikali N sebanyak 20 kali. Jadi frekuensi harapan munculnya sisi gambar adalah 10 kali. Lalu yang terakhir adalah kejadian majmuk. Pada kejadian majmuk ini terdapat 4 kejadian. Yang pertama adalah kejadian tidak saling lepas. 2 kejadian yang terjadi bersama-sama dan tidak saling lepas disebut gabungan 2 kejadian atau biasanya dirumuskan dengan peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Lalu yang kedua ada kejadian saling lepas. 2 kejadian A dan B disebut kejadian-kejadian yang saling lepas apabila himpunan A dan B saling asing. Atau biasa dirumuskan dengan peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Lalu yang ketiga adalah kejadian saling bebas. 2 kejadian A dan B disebut kejadian-kejadian yang saling bebas jika terjadinya kejadian A tidak mempengaruhi terjadi atau tidaknya kejadian B. Apabila A dan B kejadian-kejadian yang saling bebas, maka dirumuskan dengan peluang A gabungan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Yang keempat adalah kejadian tidak saling bebas. Kejadian A dan B disebut kejadian tidak saling bebas atau biasa disebut kejadian bersyarat apabila terjadinya kejadian A mempengaruhi kejadian B. Nah, jika PB adalah peluang kejadian B, maka peluang kejadian A dengan syarat B telah terjadi sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Nah, sekian penjelasan materi peluang kali ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, bisa kunjungi situs https://staden.google.com/staden.unes.ac.id/smartword. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.